dan juga hilang dari diri kita beberapa orang yang bodoh. Apa maksud beliau ini? Kita kadang turut ikut-ikutan dengan orang yang bodoh, ya, ikut-ikutan kita kepada jalan yang tak baik. Misal kita sudah cepat hadir ke sekolah ini, tapi kita tunggu orang yang bodoh. Bodoh bagaimana ya maksudnya di sini? Adalah orang yang tidak di jalan kebaikan, orang yang tidak berniat thalabul ilmi. Itu ya. Jadi orang yang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, insya Allah para malaikat akan melebarkan sayapnya ketika kamu lewat. Bahkan ikan-ikan di lautan meminta ampun kepadamu. Dan bahkan kuburan orang-orang muslim, orang-orang beriman apalagi, kita lewati, andaikan mereka disiksa, maka siksaan itu berhenti. Itulah tadi, kalau kita berniat thalabul ilmi ke sini tadi, Anda melewati laut, ikan, sungai, ikan itu berhenti, maka dia minta ampun kepadamu. Dan bahkan kayu dan pohon-pohon, batu, bebatuan semua, bahkan nanti yang kau duduk itu, sandalmu itu yang kau duduk tadi, itu nanti akan berdoa minta ampun kepada Allah, kepada orang yang berhenti. Jadi luar biasa ini. Jadi saksi itu. Kenapa berdebu? Kenapa punya pasir? Kainmu ada nanti saksi di hadapan Allah. Gak usah takut untuk duduk. Duduk pun kita sekali-sekalinya. Ya, itu yang pertama. Kata Imam Al-Ghazali dalam fatwa Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, dari beberapa orang yang bodoh. Kemudian yang kedua, wa ihya ad-din wa ibqa al-islam wa daril akhirah wa ridwallahi ta'ala. Yang kedua, menghidupkan agama, tetapnya Islam, dan desa akhirat atau kampung akhirat, juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu, kata beliau, itulah orang yang menghidupkan agama. Kita sudah hidupkan agama di sini. Pakai lobe, pakai sarung, pakai baju yang bagus, Islami dia. Ada celana-celana pontong lagi di sini. Itulah yang kita harapkan. Ya, berarti kita menghidupkan agama kita, agama Islam. Dan juga kata beliau, kita menghidupkan kampung akhirat. Jadi kampung akhirat ini mengingatkan kehidupan kita nanti di akhirat. Juga ridhonya Allah Ta'ala. Ini ridho Allah. Kalau sudah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan satu kebahagiaan, bukan saja di dunia ini, tapi kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, wa tanwiya bizalika syukri ala ni'matil aqli wa ni'mati syihatil badan. Niat yang bersyukur, niat yang menuntut ilmu agama, insya Allah Allah berikan nikmat akal kepadanya dan nikmat sehat badannya. Jadi insya Allah buahnya dari ilmu yang kita pelajari, akhir atau penghabisan zahir maupun batin yang kita pelajari, yang kita tuntut di pondok pesantren yang kita cintai ini, kalau batinnya adalah hidayah dan petunjuk kepada kita semua.
Jadi jangan ragu dan jangan lagi ada bimbang. Kita sudah diridhoi oleh Allah dan diberikan hidayah kepada kita. Kita dapat bersekolah, menuntut ilmu di pondok pesantren yang kita cintai, walaupun secara sederhana. Alhamdulillah, dari sekian umat manusia, terutama umat yang beragama Islam, kita mudah-mudahan salah satunya termasuk manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau duduk di sini, kita duduk di sini, bukan kita saja yang mendapat pahalanya, hidayahnya, amalnya, tetapi mendapat pahala kedua orang tua kita. Orang tua kita beli kain kita, sandal kita, kebutuhan jasmani kita, mereka mendapat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk yang hidup, apalagi makhluk yang mati, benda mati, semua adalah berdoa minta ampun kepada kita, karena kita adalah orang yang menuntut ilmu. Itu. Jadi jangan ada keraguan lagi di antara kita bahwa sering saya sebutkan, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara dan orang yang diberi ilmu pengetahuan. Di sana ada alif lam. Alif lamnya itu dalam ilmu nahwu atau dalam kitab Ibnu Malik atau kitab Kawakibut Turiyah, kitab Jurmiyah, alif lam itu disebut alif lam makrifat. Alif lam makrifat itu adalah khusus orang yang menuntut banyak ilmu agama. Itu yang diangkat Allah derajat. Hitunglah berapa pembelajaran atau mata pelajaran yang kita pelajari ini, jauh lebih banyak agama. Jangan banding-bandingkan dengan sekolah yang lain. Cukup kita bandingkan kita. Kita alhamdulillah sudah diakui oleh Pondok Pesantren Mustafawiyah Pekanbaru. Ini adalah termasuk cabang. Jadi orang yang tamat dari sini, mereka sudah akui di sana. Mau kelas 7 pun langsung boleh katanya. Karena mereka yakin, alhamdulillah, dengan keberkahan para kiai-kiai kita di sini. Yang salah satunya alumni Mustafawiyah, alumni pondok-pondok pesantren yang lainnya. Itu yang mereka akui. Maka masjid kita itu kita beri nama Nurul Mustafawiyah, cahayanya Mustafawiyah. Kita berkiblat ke Mustafawiyah dalam arti berkiblat kurikulumnya dengan salafiyah. Maka kita tak ada tambah-tambahin. Kain kita sama dengan kain mereka, kaumnya perempuan. Laki-laki juga sama. Kita bukan punya warna-warni. Seperti inilah mereka. Tinggal ada sedikit kekurangan kita. Kita kurang istiqomah memakai pakaian kita ini. Kalau mereka sampai dalam hidup sehari-hari mereka pun tetap lengket lobenya, lengket sarungnya. Tapi alhamdulillah ini sudah bagus saya lihat. Semua rata-rata dari rumah sudah pakai sarung. Bahkan saya kadang agak gemetar jantung saya. Kalian naik ke atas mobil itu pakai sarung. Aku saya sangkut memang nggak jatuh dia, ya sarungnya kan. Tapi hati-hatilah kalau sudah pakai sarung. Kalau bisa janganlah di atas. Takut saya kosong di bawah atau di dalam, kalian di atas. Jadi hati-hatilah pakai sarung.
Sarung kalian pun sudah bagus. Lebih bagus kalian bersarung ketimbang saya. Saya udah 7 tahun saya bersarung. Sudah bagus saya bilang. Jadi kalau ada pun di antara kita ini buka-buka sarung, itu tak bagus itu. Itu adalah artis kabayan. Kabayan kan di gantungnya sarungnya. Atau dia mungkin mau menjalaki burung. Sarungnya buat dibuat. Kalau ada mungkin kemalangan dan tidak seperti pakailah Pak. Sarungmu itu, pakaianmu itu, lobemu itu saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi ada 3 dari makna kita mempelajari tadi, orang yang berniat menuntut ilmu. Kita ambil intisarinya, natijah, kesimpulannya. Orang yang berniat thalabul ilmi, menuntut ilmu, maka dia termasuk umat atau hamba yang diberikan oleh Allah hidayah. Yang kedua, orang yang berniat thalabul ilmi, maka yang di sekitarnya, makhluk yang hidup maupun yang mati, akan minta ampun kepadanya. Sesuai tadi yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Kita melalui misal pinggir laut, ikan-ikan itu minta ampun. Pinggir sungai, ikan-ikan tersebut minta ampun. Bahkan kuburan yang kita lewati itu, andaikan mereka dalam keadaan disiksa oleh Allah, maka berhenti siksanya, karena engkau adalah manusia atau hamba yang diberikan hidayah, maka berhentilah siksa azab kubur. Maka beruntung sekali orang yang dikubur di situ, karena dilewati oleh santri ternyata. Maka kalau bisa nanti mintalah kau dikubur di situ, ya kan? Makanya ayah saya di situ saya suruh dikubur. Maka setiap hari saya lewat, setiap hari orang lewat, tetap saya berdoa, Allahumma ghafir lahu warhamhu. Assalamu alaikum ya ahli kubur. Pohon-pohon yang ada di situ, jalan yang kau pijak, semua jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu. Saya yakin dan percaya, mudah-mudahan ilmu ini dapat bermanfaat kepada kita. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.